Tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar meninggalkan Mesir, ya, meninggalkan Fir'aun dan semua kaumnya, kelompoknya, menyeberang Laut Merah, dan bagaimana Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya tersebut. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-52, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. 52, dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar, pasti kamu akan dikejar. Kemudian ayat 53, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i la syirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil fa'atba'uhum musyrikin. Ini sampai ayat 60, ya, ayat 52, 53 sampai ayat 60. Saya akan bacakan terjemahannya biar kita tahu rentetan runtutan ceritanya. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Nah, dikatakan di sini yang dimaksud dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia, di situ disebutkan dengan pengejaran Fir'aun dan kaumnya untuk menyusul Nabi Musa AS dan Bani Israel, maka mereka telah keluar dari negeri mereka, meninggalkan kerajaan, kebesaran, kemewahan dan sebagainya. Ya, ikhwani rahimakumullah. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala membawa Bani Israel itu di malam hari. Ya, di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena memang judulnya sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan ya pasti akan dicegah, ya, pasti akan dihalangi. Maka dilakukan itu di malam hari. Yang kedua, memang perjalanan malam hari di situ ada keberkahan tersendiri. Kalau kita pergi di malam hari untuk perjalanan keluar kota, di situ ada keberkahan tersendiri. Seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika mau hijrah ya berangkatnya di malam hari, ya, bukan di siang hari. Ketika Isra, Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa juga di malam hari. Begitu pula perjalanan ke akhirat. Orang kalau mau berjalan ke akhirat biar cepat sampai, maksudnya cepat sampai surganya, cepat dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka hendaknya berjalan di malam hari. Saat orang lain tidur, lelap, dia sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid. Orang lain lagi tidur. Ini namanya lagi jalan di malam hari. Nah, perjalanan Nabi Musa dan kaumnya ini walaupun di malam hari, karena memang pergerakan manusia dalam jumlah yang besar, diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun pun menganggap bahwasanya ini sekelompok kecil. Kalau kita nanti baca di tafsir itu sebetulnya Bani Israel yang ada di Mesir jumlahnya sekitar 600.000. Berarti banyak juga ya. 600.000 kan bukan jumlah yang kecil, besar itu. Cuman yang ikut keluar ini berapa enggak dijelaskan. Yang ikut keluar itu apakah semuanya itu, belum ada penjelasan yang detail.
Karena juga ini kan sejarah yang sudah ribuan tahun. Yang jelas pergerakan manusia besar. Dan manusia-manusia ini bukan manusia yang terlatih perang dan manusia yang tidak mau perang. Buktinya apa? Buktinya mau dijadikan budak. Kalau emang terlatih perang mau perang, jumlahnya besar kan berontak kan selesai tuh ya. Berontak kan selesai. Tapi nyatanya gak pernah mau berontak, gak pernah mau melawan. Kenapa? Mentalnya mental budak. Sudah rontok gitu. Gak berani untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan nanti kalau kita buka ayat-ayat Allah, di situ juga pernah Nabi Musa ngajak kaumnya untuk berperang. Jawabannya apa? Silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu berperang, kami duduk di sini saja. Ini kan luar biasa ya. Nabinya butuh bantuan, butuh pertolongan, tapi jawabannya apa? Kamu pergi saja berdua sama Tuhanmu. Kami duduk di sini. Ya, qaidun, duduk sampai di sini, enggak akan ikut perang. Artinya Bani Israel yang bersama Nabi Musa AS ini bukan tipe orang-orang yang sebetulnya setia gitu ya, bukan. Mereka cuma pengen selamat dari Fir'aun. Mereka iman pada Nabi Musa alaihi salam, tapi di dalam hatinya, ya di dalam hatinya sebetulnya orang-orang yang pengen nyantai gitu. Jadi budak ya sudahlah, enggak jadi masalah, sementing urip gitu, yang penting hidup. Orang-orang yang pengen nyantai. Nah, Nabi Musa berangkat bersama orang-orang semacam ini. Yang iman sama Allah Ta'ala, cuman mentalnya ya seperti itu, takut ya, takut dijadikan budak, takut dibunuh, takut disiksa, takut dianiaya, seperti itu. Sehingga ini perjalanan buat Nabi Musa bukan perjalanan yang ringan, ini perjalanan yang berat. Beda kalau berangkatnya sama orang-orang yang udah nanti kalau Musa kita dikejar oleh Nabi Musa oleh Fir'aun, kita akan hajar, kita siap bela. Nah, itu berangkatnya semangat, ya berangkatnya semangat. Tapi ini pengikutnya Nabi Musa modelnya seperti itu. Apa yang terjadi? Fir'aun pun mengirimkan utusan ke kota-kota untuk mengumpulkan semua bala tentaranya, pasukannya. Dikatakan bahwasannya Fir'aun itu tidak pernah mau meninggalkan istana ya, setelah ada pengumuman kalau nanti ada bayi yang akan menghancurkan kerajaannya, menghancurkan dirinya. Fir'aun tidak pernah meninggalkan istana, takut mati. Ya takut mati, nggak pernah meninggalkan kerajaannya. Tapi hari itu karena sebel, benci, marah kepada Nabi Musa AS yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir, maka Fir'aun mengumpulkan seluruh kekuatan militernya, seluruh pasukannya. Ya, semuanya dibawa untuk ngejar Nabi Musa dan Bani Israel. Padahal Fir'aun tahu dengan kalimatnya mereka itu cuma kelompok kecil. Kelompok kecil yang nggak punya kekuatan, yang lemah, nggak bisa apa-apa. Udah kita akan kejar mereka semua. Sebetulnya PD bisa ngejar, PD kuat, tapi ngapain harus ngerahkan semua pasukan? Berarti kan juga ada rasa khawatir, rasa takut, gak bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka butuh kekuatan yang luar biasa. Hasilnya fa'atba'uhum musyrikin, saat matahari terbit pagi hari bisa nyusul. Berarti ya ngejarnya kan cepet ya. Malam berangkat, pagi sudah terkejar. Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua golongan itu saling melihat, bisa kita bayangkan ini orang-orang tua, wanita, anak-anak dan kaum lemah nih, mantan budak, dibawa Nabi Musa mau pergi meninggalkan Mesir, terus lihat Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa sedang mengejar mereka dengan deru kuda, ya mungkin teriakan-teriakan yel-yel gitu kan ya, terus dengan senjata yang diangkat tuh kelihatan tuh jumlahnya banyaknya luar biasa.
Kalau kamu ada di tengah-tengah mereka, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya takut loh ya. Lawang waktu jadi budak saja salah dikit diajar sama Fir'aun, lah ini kok ikut Musa lari. Kira-kira diapakan sama Fir'aun? Pasti ya dicincang, pasti ya dibunuh, pasti ya disiksa. Takut. Sementara mereka tidak melihat Nabi Musa punya persiapan untuk menghadapi Fir'aun. Gak ada pasukan khusus untuk mencegat atau menghadang Fir'aun, gak ada. Senjata untuk melawan Fir'aun gak ada. Nabi Musa cuma pegang apa? Tongkat. Ya, pegang tongkat. Fir'aun pegangnya panah, pedang, tombak, menjanik, semua lengkap ini. Ya semuanya lengkap. Nabi Musanya cuma pegang tongkat. Pengikutnya gak punya senjata. Gak terlatih perang. Terlatihnya diinjak-injak. Terlatihnya dianiaya, terlatihnya disakiti. Gak bisa membalas, udah rontok nih mentalnya. Gak punya mental perang itu gak punya. Akhirnya mereka berkata, inna lamudrakun, pakai lam taukid. Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Kita benar-benar akan tersusul. Kalimat sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, itu di dalamnya penuh makna. Artinya, wah remuk-remuk gitu. Kalau terkejar berarti kan hancur nih. Terkejar binasa. Terkejar mati. Udah selesai nih, selesai. Udah tamat khatam. Kami selesai. Ya, kamu aku selesai gitu. Selesai. Khatam. Gak bisa kita melanjutkan perjalanan ini. Kenapa? Pasti dibantai oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalam jawabnya dengan tegas dan santai. Ini kalimat ini yang akan saya nanti di akhir kita panjang lebarkan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla, Nabi Musa berkata, kalla. Kalimat kalla atau kata kalla itu untuk menafikan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat kalla sekali-kali tidak diucapkan seseorang untuk membantah pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada yang mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita pasti akan tersusul. Kan kalimat sebelumnya itu kalla, artinya kita tidak akan tersusul. Fir'aun nanti akan menghajar kita, Fir'aun akan memusnahkan kita, Fir'aun akan menganiaya kita, Fir'aun akan kalla, sekali-kali tidak mungkin Fir'aun bisa menganiaya kita. Tidak mungkin Fir'aun bisa menyentuh kita. Tidak mungkin Fir'aun bisa menghancurkan kita. Kalla, tidak mungkin. Pertanyaan saya, kalau kita ada di tengah-tengah sana, terus lihat Nabi Musa nggak bawa apa-apa, nggak punya teman yang akan nolong, terus Nabi Musa yang ngomong, nggak mungkin. Tenangkan pikirmu. Gak mungkin kita tersusul, ngomong begitu. Apakah bisa mantap? Logis saja. Kita pasti ya nanya atau ya? Gak mungkin gimana? Persiapannya apa? Kamu punya rencana apa? Kita udah mau ikut loh ini. Kita udah mau ikut sama kamu. Katanya mau diselamatkan dari Fir'aun. Katanya mau dikeluarkan dari Mesir biar selamat dari Fir'aun. Nah ini tambah Fir'aun sekarang menggunakan semua kekuatannya. Ini kok keluar dengan kekuatan full. Bukan cuma yang di kerajaan. Dari kota-kota yang perwakilan-perwakilan cabang-cabang ini dikumpulkan semua untuk ngejar kita, basmi kita, bantai kita. Bagaimana kita akan selamat? Kok engkau bisa bilang kalla? Apa yang kamu punya? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah yang maha mengurusi jagat raya bersamaku, sayahdin. Dia Allah nanti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Ini kalau yang dapat informasi imannya setengah-setengah gimana kira-kira? Tenang-tenang. Nanti Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku.
Solusinya bagaimana? Nanti Allah akan ngasih tahu aku. Karena Allah bersamaku. Nanti Allah akan ngasih tahu caranya. Ngadepi Fir'aun ini, nanti Allah akan ngasih tahu. Nanti. Ini kalau yang ikut imannya setengah-setengah, kira-kira jawabnya apa? Loh, jadi kamu belum punya rencana? Nanti. Jadi petunjuknya belum ada. Belum ada rencana. Ini hebatnya Nabi Musa alaihissalam itu totalitas yakin sama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi solusi sama Allah sehingga peristiwa apapun yang dihadapi tenang. Rabbis shrahli sadri. Ini rahasia doa minta dilapangkan dadanya. Rabbis shrahli sadri. Dadanya lapang, tenang sehingga apapun yang terjadi Allah akan kasih solusi. Allah akan beri petunjuk untuk mensolusikan masalah ini. Allah akan berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Tenang. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti dia Allah akan berikan petunjuk. Nah, menariknya Allah kemudian berikan petunjuk dengan jawab ya. Segera langsung diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, hendaknya engkau pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi saat itu kondisinya Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam di hadapannya laut yang sangat ganas dan luas, di belakangnya Fir'aun dengan tentara yang super dan jumlahnya luar biasa. Lautnya ini juga lagi marah dengan ombak yang besar. Fir'aunnya lagi marah dengan amarah yang menggelora, terbukti dengan pasukan yang luar biasa. Kaumnya nanya sama Nabi Musa, solusinya apa? Jawab Nabi Musa, tenang, gak mungkin mereka bisa ngejar, gak mungkin, sementara ini semakin mendekat, ya semakin mendekat, gak mungkin mereka bisa mengejar. Allah bersamaku, Allah nanti akan ngasih petunjuk solusinya apa. Kalau Anda berada di sana saat itu, kira-kira akan tenang atau akan semakin gemeter? Terjun ke laut ya mati, kembali ke Fir'aun ya dibantai. Tetap sama Nabi Musa, Nabi Musanya ngomong nanti ada petunjuk. Ternyata petunjuknya adalah pukulkan tongkatmu ke laut. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Sementara Allah nggak menceritakan. Ya, Allah nggak menceritakan nanti lautnya terbelah. Enggak. Hasilnya tuh nggak diceritakan. Pukulkan tongkatmu ke laut, nanti lautnya akan terbelah jadi dua, kamu jalan di situ untuk selamat. Enggak. Pukulkan tongkatmu ke laut. Terus Nabi Musa ngomong sama kaumnya, petunjuk dari Allah, saya disuruh mukulkan tongkat ke laut. Kamu kira-kira jadi kaumnya jawab apa? Yang benar. Jangan main-main. Ini tongkat dipukulkan ke laut terus hasilnya apa? Ya nggak tahu, cuman perintahnya pukulkan tongkat ke laut. Pukulkan tongkatmu ke laut. Ya saya cuma ikut apa katanya Allah. Allah suruh pukulkan tongkat ke laut, ya pukulkan tongkat ke laut. Kalau tongkat dilempar, Nabi Musa udah tahu hasilnya jadi ular. Udah, tapi kalau mukul tongkat ke laut ini hal baru ini. Di Bukit Tursina belum dilatih ini. Pukulkan tongkat ke laut, tapi Nabi Musa tahu kalau Allah yang suruh ya pasti akan terjadi keajaiban yang luar biasa. Maka saat itu Nabi Musa nggak banyak mikir, nggak nanya, ya Allah nanti jadinya apa, ya Allah nanti gimana, enggak, nurut saja. Sami'na wa ta'na. Pukulkan tongkat ke laut. Hasilnya apa? Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Disebutkan di situ ayat yang ke-63. Ya, 63 ya. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lautnya terbelah, setiap belahan seperti gunung yang besar. Di tafsir disebutkan, laut itu terbelah dan tidak menjadi benda cair.
Jadi bukan mungkin bayangan kita sama ini salah. Jadi laut itu bukan terbelah kemudian seperti air yang masih tertahan gitu ya. Kalau air yang tertahan cuma menjulang tinggi, umatnya juga akan takut lewat di situ. Kenapa takut? Nah ini kalau ambiuk lagi gimana nih? Ya kan? Seperti di film-film tuh yang mesti netes-netes airnya gitu kan ya. Kalau seperti itu nanti ya umatnya akan khawatir, apalagi kita tahu karakter Bani Israel ini kan karakter ngeyel nih ya. Yakin Nabi Musa aman ini, yakin. Nah, nanti tahu kembali kita tambah tenggelam gimana ini? Nggak selamat tambah mati kita ini. Ini yakin nih mampu nahan ini. Mungkin akan nanya-nanya seperti itu. Tapi Allah Ta'ala jadikan laut itu terbelah, airnya naik ke atas kemudian membeku seperti gunung. Jadi mungkin kayak Laut Atlantik gitu ya. Kayak bongkahan es yang besar. Jadi benda padat, ya bukan benda cair. Itu mukjizat yang luar biasa. Sehingga semua upaya akhir zaman ini orang-orang yang mengatakan itu tsunami, ya jangan dipercaya. Oh itu zaman Nabi Musa itu terjadi tsunami. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan sama tsunami. Itu fenomena alam. Saking nggak mau imannya sama Al-Quran gitu ya. Yang jelas Al-Quran mengatakan terbelah menjadi dua dan masing-masing seperti gunung yang menjulang tinggi. Baik itu dari tingginya, besarnya dan juga sifatnya padat. Jadi kalau dipukul tuh ya keras, sehingga kaumnya aman, merasa aman, nyaman, jalan di situ. Ya, jalan menyeberangi lautan yang sudah kering. Ya, lautan yang sudah kering, yang airnya sudah dirubah sama Allah Ta'ala menjadi dinding di kanan dan di kiri. Kemudian wa azlafna thammal akharin. Dikatakan oleh Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Kemudian kami selamatkan Musa dan siapapun yang bersama Musa, seluruhnya kami selamatkan, sementara yang lain kami tenggelamkan. Ya, yang lain kami tenggelamkan. Nah, Nabi Musa nyebrang selamat. Indahnya Allah menenggelamkan Fir'aun itu bukan kemudian jalan sedikit ditenggelamkan, enggak. Jadi dibiarkan Fir'aun itu ngejar semakin dekat sampai ke tengah laut, semua pasukannya ikut ya sampai ke tengah laut, sudah dekat semua udah masuk, itu dinding yang padat tadi dirubah jadi cair lagi, tenggelam. Di situ Fir'aun tenggelam dalam keadaan ruhnya lagi dicabut oleh Israel alaihissalam. Ketika ruhnya sampai di kerongkongan, kemudian melihat bagaimana neraka yang disiapkan untuknya, bagaimana akhirat, di situ baru mengatakan aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Maka ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doanya Nabi Musa alaihissalam. Jangan biarkan dia beriman kecuali sampai kena azab yang sangat pedih. Ya, kena azab yang sangat pedih. Baru aku iman pada Tuhannya Musa dan Harun. Sama seperti kemarin yang tadi diceritakan tuh kan, sudah ketika kena azab bilang iman, minta tolong, selamat kambuh lagi. Itu penyakitnya Fir'aun dan kaumnya seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang pengen saya bahas ilmu dari ini. Ini ilmu yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Masalah Nabi Musa nyebrang laut ini. Ya, Nabi Musa nyebrang laut. Jadi Nabi Musa itu di dalam hatinya punya keyakinan yang luar biasa karena Nabi Musa seorang rasul. Ya, seorang rasul yang betul-betul kenal Allah Ta'ala. Allah udah jamin, kan di awal dijamin, kamu selamat. Kamu gak akan disentuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka gak akan bisa nyentuh kamu.
Dan kamu akan punya kekuatan yang besar. Makanya ketika dihadapkan pada laut, dihadapkan pada Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa nyantai saja. Walaupun hitung-hitungan kalkulatornya siapapun, pakai strategi model apapun, gak mungkin bisa menang dan pasti akan dibantai. Mungkin nyatanya depan laut, belakang bala tentara. Tapi apa yang menyebabkan Nabi Musa itu nyaman? Karena percaya sama janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa dicontoh ya oleh umat Islam dimanapun berada. Masalahnya cuma satu, kita bisa percaya janjinya Allah seperti Nabi Musa percaya enggak gitu loh. Kita yakin dengan janjinya Allah seperti Nabi Musa percaya dengan janjinya Allah. Bisa enggak kita yakinnya seperti itu? Maksudnya seperti itu ya enggak mungkin sama 100% ya, tapi mirip-mirip lah, aku yakin gitu. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, maka dia Allah akan selalu memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang enggak akan pernah diduga. Siapa takwa sama Allah Ta'ala. Sekarang saya mau nanya, ada enggak atau pernah enggak mengalami masalah yang sampai kita melihat enggak ada solusi lagi? Ada enggak itu? Mungkin pernah ya, walaupun ini kan masih anak-anak semua nih di depan saya nih. Ya, masalahnya paling ya itu-itu aja. Ya kan? Ya itu-itu aja, enggak usah dijabarkan itu-itu aja. Kecuali yang di layar monitor nih banyak bapak-bapak, ibu-ibu nih yang di rumah pemirsa ya. Pernah ngalami masalah yang kalau kata orang mumet, mentok, gak tahu lagi solusinya bagaimana. Seperti tadi yang WA ke saya, Habib utang saya banyak, ya satu-satunya solusi adalah jual rumah. Tapi kalau rumah saya jual, saya hidup di mana? Nah ini kan sudah jadi Tuhan tuh. Gak sadar kan jadi Tuhan tuh, satu-satunya solusi jual rumah. Ini salah ini. Boleh memikirkan solusi, tapi kalimat satu-satunya solusi jual rumah, baru saya bisa ngelunasi hutang saya kan salah tuh. Emangnya kamu Tuhannya? Ya kalau rumahmu kamu jual kemudian tersolusikan, kok tambah entek kabeh. Utang enggak terbayarkan ya, rumahnya juga hilang, enggak tahu. Karena kesombongan kita merasa solusinya ini. Jadi biasakan kita percaya dengan janjinya Allah, bukan kemampuan kita. Kita percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang bersama kita. Kita percaya dengan pertolongan Allah, bukan kemampuan yang lagi nempel sama kita. Kita percaya dengan apa yang Allah siapkan, bukan yang apa kita siapkan. Biasakan seperti itu. Nanti kalau udah biasa seperti itu, hidup itu enak. Contoh kasus tadi, orang yang WA saya yang saya baca. Ini saya punya utang sekian, Habib, kalau enggak saya bayar, ya nanti ada masalah, bisanya saya bayar, satu-satunya solusi adalah jual rumah, tapi rumah kalau saya jual, saya akan hidup di mana bersama anak saya. Salah itu. Pola pikirnya, dirubah dulu. Rubah bagaimana? Saya punya hutang, saya mau lunaskan, saya nggak punya uang, tapi saya punya Allah. Betul kan? Saya punya hutang, saya mau lunaskan, saya ditagih, saya dikejar. Jadi yang nagih, yang ngejar, anggap saja bala tentara Fir'aun yang lagi ngejar ya. Anggap saja, maksudnya bahayanya gitu loh. Kencarnya, bala tentara Fir'aun yang lagi ngejar. Kemudian masalahnya apa? Nggak punya uang, nggak punya tentara, nggak punya pasukan untuk ngadepi Fir'aun dan bala tentaranya, nggak punya. Masalahnya itu. Solusinya itu kalau kita bisa lewat laut tadi, nyebrang laut. Kalau bisa nyebrang laut, tersolusikan, mikirnya kan begitu ya. Kalau bisa nyebrang laut, tapi saya nggak bisa nyebrang laut kecuali saya harus jual rumah. Kaumnya Nabi Musa berpikir kita bisanya selamat kalau nyebrang laut, tapi nggak ada kapal.
Gak ada perahu. Ini kalau ada kapal ada perahu tapi selamat. Nabi Musa ngajarin kaumnya jangan berpikir seperti itu. Berpikirnya apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah. Allah bersama saya. Nanti Allah yang ngasih petunjuk. Mau naik kapal kah? Mau renang kah? Ya, itu nanti biar Allah yang ngasih petunjuk. Tapi nomor satu saya mau hadirkan dulu dalam jiwa saya punya Allah, saya nggak akan mengandalkan siapapun dan apapun. Nggak ngandalkan rumah, nggak ngandalkan simpanan, nggak ngandalkan kolega, kenalan, nggak ngandalkan solusi A sampai Z. Andalannya Allah Ta'ala. Artinya apa? Langsung tawajuh, minta tolong sama Allah. Nah, itu kalau kita lakukan, sayahdin, nanti Allah akan ngasih petunjuk. Ada petunjuknya. Dan petunjuk Allah itu nyata dan jelas. Tapi syaratnya zero loh ya. Kamu harus bisa menzerokan dirimu, nol. Buang dulu yang namanya pemikiran, buang dulu yang namanya kawan, buang dulu yang namanya aset, buang dulu semuanya. Tapi pasang niat yang baik, saya mau lunaskan hutang saya Allah. Minta solusi sama Allah. Itu nanti akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah petunjuknya itu ya macam-macam. Ya kadang-kadang ada orang datengin, kamu butuh duit enggak? Itu saya ada uang belum mau saya pakai. Ya boleh kamu pakai dulu. Jadi jual rumah enggak? Enggak. Ya kan enggak jadi jual rumah. Tapi kalau dari awal saya bilang satu-satunya solusi jual rumah, kata Allah, ya urus ono dewi. Kan Tuhannya kamu, ya sana. Kamu gaya jadi Tuhan, bedanya apa kamu sama Fir'aun? Ya, bedanya apa sama Fir'aun? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Dan ternyata dalam hidup ini kita sering jalan jadi Tuhan. Nah bedanya kita sama Fir'aun apa? Sadar gak sadar? Ya, sering berperan jadi Tuhan. Hidupku hancur. Hidupku hancur. Gak mungkin aku bisa selamat menjalani kehidupan ini. Menghakimi dirinya sendiri. Jadi Tuhan dia. Orang itu nggak mungkin bisa berubah. Jadi Tuhan dia. Nabi Musa bilang nggak mungkin bisa berubah karena dikasih tahu sama Allah kan. Nah kalau kita ada yang ngasih tahu, nggak mungkin dia bisa berubah. Sampai kiamat nggak mungkin bisa berubah. Masya Allah. Udah jadi Tuhan itu. Kalau kita mau dapat solusi dari Allah Ta'ala, syaratnya satu, zero, nol. Nabi Musa pun gak ngomong aku punya tongkat, enggak. Nabi Musa pun gak ngomong aku kekasih Allah. Ya aku kekasih Allah, enggak. Yang beliau sampaikan, innama ya Rabbi, saya bersama dengan Allah, Allah bersama dengan saya. Nanti Allah yang akan ngasih solusi. Nabi Musa gak mengatakan aku alim, aku punya ilmu, aku punya banyak kisah-kisah yang akan menjadi solusi. Sekian tahun aku tinggal di istana Fir'aun juga diajari strategi menghadapi musuh yang akan menyerang. Zero, semua dibuang, enggak ada. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bisa enggak kita menjalani kehidupan setiap saat menzerokan diri? Itu setiap saat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dan itulah yang ada dalam hatinya Nabi Musa alaihissalam. Yang ada cuma Allah, 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 Allah. Jalan kemanapun, Allah, Allah, Allah. Gak pernah bersandar pada apapun dan siapapun, hanya pada Allah, 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 Allah. Nah itulah makanya dikatakan, zikir sir itu, zikir Allah, Allah, Allah. Ya, para aulia wassolihin kan di hatinya selalu berkumandang Allah, 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 hu. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Betul, hanyut di situ. Sehingga peristiwa apapun tuh nyantai. Yang lain paniknya luar biasa, dia tenangnya luar biasa. Nyantai. Contoh, satu ulama, kapalnya itu kena badai, hampir tenggelam. Ulamanya tambah tidur. Saya mau nanya, kalau kamu di kapal, kapalnya
goncang-goncang badai, bisa tidur. Timbang mumet turu wae, bisa gitu. Lah ono. Betul kan? Galau, panik. Tapi ulama ini nyantai, tidur. Karena yakin kalau Allah mentakdirkan memang tenggelam ya gak mungkin bisa selamat. Kalau Allah nakdirkan selamat gak mungkin bisa tenggelam. Solusinya gak punya. Gak ada solusi. Ya, gak ada solusi. Tidur. Minta sama Allah dikasih petunjuk. Ya Allah, minta itu. Hatinya ke Allah, minta petunjuk, minta selamat. Tidur ulama tadi. Dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sama Rasul diajari SAW. Bacalah sholawat ini sekian kali. Ya, nanti akan selamat dan reda itu badai. Bangun, langsung satu kapal diajak. Dah nggak usah mondar-mandir lari sana sini, duduk aja. Ini badai luar biasa diajak duduk. Ngapain? Saya dimimpi Nabi SAW, kata Rasul suruh baca sholawat ini kita akan selamat semua. Nah, itulah muncul sholawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha sampai akhir itu. Dibaca terus, reda itu badai, selamat. Itu sayahdin, nanti akan datang petunjuk. Jadi petunjuknya itu bentuknya macam-macam, tapi syaratnya harus menolkan diri, hanya minta sama Allah Ta'ala. Bisa enggak kita ketika menjalani hidup ada masalah? Enggak ada masalah, hati ini hanya ke Allah terus. Ke Allah terus. Kalau belum bisa ya minimal pas ada masalah itu. Enggak ngandalin apa-apa, yang diandalkan Allah. Nah, sekarang saya kalau ngetes orang itu, ya Allah, kaget kok jawabannya. Mas, enggak pengen beli rumah. Jawabannya, ya pengen Beb, tapi nggak punya uang. Betul kan? Pengen Beb, tapi nggak punya uang. Berarti di benaknya orang ini paling penting untuk beli rumah apa? Uang. Beda kalau nanyanya sama santri yang udah jadi santri bener. Ya, Dik, nggak pengen punya rumah. Doakan Beb, pengen Beb, insya Allah doakan. Orang dia duit, uang gak punya, uang gak punya. Jawabannya doakan Beb, insya Allah. Santri, beda sama yang gak pernah nyantri. Mas, tadi kan Dik ya, nah ini Mas, gak pengen beli rumah. Ya pengen. Siapa sih yang gak pengen Beb? Oh, jangankan kok beli, kontrak aja susah. Saya mau nanya, ini Tuhannya siapa berarti? Uangnya Tuhannya. Bedanya apa dia sama Fir'aun? Bedanya apa itu? Tapi beda kalau udah pernah nyantri, yang pernah belajar. Ya beda. Dik berarti masih muda kan ya? Gak pengen nikah. Amin Beb, amin, kabul insyaallah. Amin. Punya duit? Belum Beb. Ya tapi kan nikah gak butuh duit. Butuh apa? Calon Beb. Masya Allah. Jawabannya asik jadinya kan ya, nyantai. Doakan Beb, segera. Ketemu gak pakai repot, gak pakai ruwet gitu. Tapi kalau yang gak pernah nyantri, Mas, ya, ini kelihatan sudah lama nggak nikah kan, panggilnya Mas. Nggak nikah itu. Mas, nggak pengen nikah. Siapa sih Beb yang nggak pengen? Tapi siapa yang mau sama saya? Wong saya ini ya kerja di sana sini ditolak, lamar sana sini tolak, nganggur sudah 2 tahun. Ekonomi saya ya di bawah minus, bukan lagi bawah rata-rata, bawah minus ini. Duit gak punya, tampang saya Beb tahu sendiri, ya wajah saya seperti ini. Yang mau tuh siapa tuh Beb? Udah Beb, jangan manas-manasi. Masya Allah. Tambah sakit nih Beb. Habib nih buat saya semakin sakit gitu. Gak pernah nyantri, gak pernah belajar dia. Gak pernah belajar bagaimana cara menjalani kehidupan. Kalau ma'i,
Inna ma'iyallah, orang yang hidupnya bersama Allah enak. Loh, sirrul ma'iyah, rahasia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah, enak tuh. Asyik. Misal nih saya, ini yang saya praktekkan. Kita bicara yang bagian ini saja ya, nggak usah Majelis Ar-Raudhah secara keseluruhan. Bagian yang kita lagi duduk nih di dalamnya ini. Kalau masih ingat, kalau masih ada fotonya, itu yang punya tanah datang ke saya. Tolong nih dibeli tanah saya, wujudnya bangunan pabrik gitu ya. Nggak bisa dipakai pabriknya, bisa kan dirobohkan. Saya bilang saya nggak punya uang tapi saya mau beli. Kalau kamu percaya sama saya minta waktu 1 tahun. Ya minta waktu 1 tahun, saya angsur tiap bulan. Boleh, ya silahkan. Tapi uang mukanya 1 M. Uang saya kok jangan 1 M, saya ketyuto gak duwe. Bayar kapan? Ya minggu depan. Siap. Ini yang gila yang mana ini? Ya. 1 M loh, 1 M loh ya. Kok gede 1 M. Udah. Tapi saya minta izin satu. Apa? Saya minta izin langsung saya bongkar dan saya bangun. Boleh. Subhanallah seminggu dapat 1 M. Ya. Wallahu alam kalau suruh ingat cara api aku juga gak roh caranya. Wong saya gak pernah tahu caranya. Betul kan, cara kan urusannya Allah. Temboknya saya jebol, kemudian kita bongkar, kemudian kita bangun. Bukan 1 tahun, 6 bulan selesai bangun sak bayarnya. Yang ini loh ya. Ya, yang ini. Itu gimana caranya? Di hati harus zero. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya punya Allah. Saya nggak punya uang, tapi saya punya Allah. Ikhtiar iya, usaha iya, tapi nggak pernah mengandalkan usaha atau ikhtiar, terus minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada aja petunjuknya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, itu muncul terus. Ya petunjuk itu akan muncul. Nah sekarang orang enggak. Saya tadi naik mobil lewat, di dekat Majelis Ar-Raudhah kok ada tulisannya dijual. Saya bilang sama Mas Seto, iya. Wah itu insya Allah semoga bisa kita beli suatu saat nanti. Itu kalau bisa kita beli, mau saya jadikan tempat parkir, selesai. Ya, cuman tempat parkir itu. Jadi nggak ada rasa takut beli, nggak terus duit nggak punya, utang masih banyak kok mikir beli. Paham ya? Kalau kita seperti itu berarti kita menganggap duit itu Tuhan. Kan ngeri itu. Ngerinya luar biasa. Betul, mau beli harus bayar pakai duit. Bener itu. Tapi jangan jadikan uang itu Tuhan. Jangan jadikan kolegamu itu Tuhan. Jangan jadikan kemampuanmu itu Tuhan. Karena Tuhan hanya satu, Allah, la ilaha illallah. Cuman Allah. Nah ini ilmu yang dari Nabi Musa, ini ilmu luar biasa. Inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang selalu ngurusin aku. Kalimat Rabbi, ini kata Rabbi artinya Tuhan yang maha ngurusi. Jadi setiap detik itu urusannya apapun yakin nanti diurus sama Allah. Allah yang ngurusin, Allah yang ngatur, Allah yang akan menyelesaikan. Nah kenapa memasukkan ini ke kepala kita kok susah itu kenapa? Itu yang buat saya kadang heran. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Ya. Nanya ya, pertanyaan sederhana. Kira-kira waktu masuk Majelis Ar-Raudhah untuk nyantri Ramadan, pernahkah berpikir di malam hari dapat roti kotak begitu? Enggak pernah kan? Ya. Terus tiba-tiba 3 hari berturut-turut dapat roti kotak. Bener?
Ya, ada yang ngasih roti kotak 3 hari berturut-turut untuk jamaah sholat tarawih. Pertanyaan saya, yang ngatur agar ada roti selama 3 hari berturut-turut itu siapa? Saya. Bahkan saya juga enggak mikir, bahkan saya enggak ngatur. Siapa yang ngatur semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diatur sama Allah. Nih nanti hari sekian akan ada bagi roti bla 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 bla. Karena begini-begini, ada roti di situ. Allah yang ngatur. Simple ya, ini contoh sederhana. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Ya, yang lebih mudah lagi. Semalam, apakah semalam saya ada niatan ngasih buku? Saya loh, ada niatan ngasih buku? Enggak ada. Yang ada saya iklan jual buku. Betul kan? Yang ada saya iklan jual buku. Tapi semalam saya justru bagi-bagi buku. Dipaksa sama Rabbul Alamin, bagi nih buku buat santri-santri, bagi buku. Siapa yang maksa saya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti rezekimu semalam itu buku karena kamu minta atau karena kamu dikasih? Dikasih. Dari awal pernah ngomong, Habib minta bukunya Habib, ada? Tidak ada. Betul kan? Bahkan minta pun kamu tidak. Tapi saya diperintah Allah berikan buku pada santri-santri. Yang mau saya sampaikan begini loh. Kita tuh nggak bisa menguasai hidup kita nggak bisa ngatur hidup kita, bahkan rezeki kita pun kita nggak bisa ngatur gitu loh. Nanti akan datang ini, nggak bisa ngatur, nolak pun tidak bisa. Karena ada zat yang maha ngatur, ada zat yang maha mengurusi. Oke, contoh yang paling mudah. Ini yang sekarang lebih mudah lagi. Gamblang. Kamu dari pagi sampai sekarang, mikir cari oksigen enggak? Hah? Enggak. Mohon maaf, hidung saya besar atau kecil? Iya. Bukan mancung, big. Nah, kalau mancung kan gini, kalau saya big. Jadi karena besar jadi agak mancung. Yang mancung kan Pinocchio tuh, ada mancung tuh namanya Pinocchio. Ada yang memang orang hidungnya kecil tapi mancung. Kalau saya besar. Ya hidung saya besar. Ada yang hidungnya kecil. Pertanyaannya ini sedotan saya sama sedotan kamu kira-kira besar mana itu? Yang hidungnya kecil. Terus gimana Allah ngatur jatah oksigen setiap manusia nih? Mohon maaf, kamu tidur. Otomatis itu Allah siapkan oksigen masuk, terus keluar, masuk, keluar. Coba sekarang kalau kamu yang disuruh ngatur. Wis cukup. Ning jero keluwen toke. Remuk enggak? Allah buat sistem di tubuh kita nih, sistem otomatis yang buat siapa? Allah. Yang merintah siapa? Allah. Kita nggak bisa merintah. Kita jalan di tubuh kita di dalam ada makhluk-makhluk yang diperintahkan Allah bekerja untuk kita. Jangan kamu kira di dalam nggak ada makhluk yang bekerja. Sel-sel ini semua bekerja untuk siapa? Untuk kita. Yang merintah siapa? Allah. Kalau udah lihat begitu, seharusnya hidupnya tenang enggak? Tenang loh. Lah wong ini tubuh saya ini, saya nggak ngapa-ngapain, semua di dalam diperintah Allah ngurusi saya kok. Saya nggak usah pakai nyuruh kadar oksigen sekian, sudah ada ngatur nih di darah, ada ngatur semuanya. Bahkan kalau saya ngantuk itu ya, itu yang ngatur biar yuk turu, itu ada bagian mau mengingatkan, ayo tidur. Kalau kita ngeyel melek ditidurkan benar, tidur gitu kan. Ada yang ngatur. Diurus sama Allah, jangan sampai kelebihan melek gitu kan ya. Diatur betul sama Allah Ta'ala. Nah kalau kita sudah tahu Allah yang menguasai semuanya, Allah yang ngatur semuanya, terus ngadepin masalah kok kita pakai kakean mikir. Solusinya apa ya? Bodoh ya. Solusinya apa? Mikir solusinya apa? Kan bodohnya luar biasa. Harusnya bagaimana?
Allahu Akbar, nanti akan dikasih solusi sama Allah. Baca Al-Quran, nanti akan dikasih solusi sama Allah. Sodakoh, nanti dikasih solusi sama Allah. Ditanya sama istrinya, Mas terus piye? Aja takut aku, ngajiyo gitu ya. Loh, piye toh? Nanti kamu dikasih solusi sama Allah, yang ngasih solusi Allah. Tugas kita usaha. Nah, usahanya bisanya baca Al-Quran yang ngajiyo. Kan gitu, nanti solusinya datang. Allah akan kasih solusi. Itu nanti subhanallah akan ada petunjuk. Ini bukan teori loh ya. Praktek kehidupan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nanti akan dikasih petunjuk. Dan petunjuknya Allah tuh kan seringkali nggak jelas. Seperti Nabi Musa suruh mukul tongkat ke laut, jelas nggak itu? Petunjuknya jelas, tapi dibaca orang yang nggak paham kan nggak jelas tuh ya. Menghadapi laut, ngadepi Fir'aun, kok tongkat dipukulkan ke air jadi solusi gitu kondi. Mak piok gitu, paling bunyinya begitu kan ya. Nah, makanya dulu kiai-kiai dulu, Habib-habib dulu kalau ngasih solusi ke santri, kadang kan santri yang ngira, wah kiai piye to ki, Habib ki piye to, genah wong mumet kok. Itu pernah ada 2 orang mau bercerai, lapor sama komandannya, karena di militer tuh kalau mau cerai harus ada tanda tangan komandan. Dan ini kami pasangan sudah tidak cocok, jadi kami sepakat untuk mengajukan pengadilan proses untuk lebih lanjut. Butuh tanda tangan komandan. Kata komandannya, oke, saya akan tanda tangani pekan depan. Tapi syaratnya satu. Apa Dan? Syaratnya kalian berdua mulai sekarang sholat berjamaah. Siap. Kan pikirannya kan gampang tuh, sholat jamaah toh. Udah. Pekan berikutnya, suami istri ini moro ke komandannya. Dan, iya, mana saya tanya, jangan Dan, enggak jadi Dan. Enggak jadi Dan. Jadi Allah ngasih solusi untuk masalah rumah tangganya, bukan dengan memanggil namanya penasihat pernikahan, bukan ke psikiater, bukan dinasihati oleh orang banyak, ojo bisa. Ternyata apa? Sholat berjamaah. Kenapa ditanya setelah sholat berjamaah nggak jadi bisa? Jawabannya, lah gimana? Ketika waladhdallin, Muhamin. Nggak mungkin toh ya? Akhirnya apa? Amin. Habis sholat, suaminya jadi imam doa, Allahumma ighfir lana dzunubana. Istrinya ya, amin, ya amin. Akhirnya 2 hati yang tadinya itu full setannya rontok dengan sendirinya. Akhirnya jatuh cinta kembali. Akhirnya masalahnya selesai. Caranya murah atau mahal? Murah. Bahkan tidak melibatkan siapapun. Nah ini petunjuknya dari Allah tuh, ya gini kadang-kadang lewat komandan tiba-tiba ngasih tahu seperti itu. Ya, cuman sederhana. Dijalankan, tidak ada niatan buat wawuh. Dijalankan hanya gara-gara pengen cari surat. Hasilnya ternyata justru menyelesaikan masalah kehidupannya. Simple. Nah, kita ini jangan jadi Tuhan. Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah. Jadi ya betul-betul gimana caranya bisa menggantungkan hidup ini full sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan apapun di depan mata, ya, kenyataan apapun depan mata, jangan membuatmu ragu untuk minta sama Allah Ta'ala. Kenyataan apapun di depan mata, jangan membuatmu ragu untuk minta sama Allah Ta'ala. Contoh, di depan ada pria tampan, ada toh? Ada. Ya. Nah, itu juga kan depan saya banyak pria tampan. Kok kebetulan wajah kita, kalau ini perempuan, wajah kita nggak cantik. Pasti kalimatnya apa? Nggak mungkin. Ya, dia bisa menjadi suamiku, kan begitu. Wong aku nggak cantik. Saya mau nanya nih, kalau begitu Tuhannya siapa? Pikirannya jadi Tuhan tuh, kenyataan di depan mata membuat dia enggan meminta, betul ya? Tapi kalau orang yang sudah paham ilmu
inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak begitu. Yang ada adalah Allahumma. Sampai nanti dihina orang, wes sadar, elek. Sadar, sakno. Kalau memang begitu, enggak ada film Beauty and the Beast. Nah, itu kan ada untuk ngajari manusia, film itu, bahwasanya jangan takut untuk punya keinginan. Jangan takut untuk meminta, karena yang bisa mewujudkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Ini saya kasih contoh yang ekstrim, ya contohnya yang ekstrim. Apalagi untuk hal-hal yang sepele. Ya, kayak tadi, Dik, pengen punya rumah enggak? Mau beli rumah enggak? Ya, langsung siap, insyaallah, pangestunipun Beb. Yai, pangestunipun. Tanya, duit? Enggak. Enggak punya uang, tapi kan saya punya yai yang bisa doakan. Ya itu Masya Allah. Itu mental sudah benar ya, mentalnya udah benar. Mau beli mobil enggak? Wah mau Beb. Kapan? Ya pengennya sekarang. Ya punya duit? Enggak. Nah kok mau sekarang mau beli? Kan Habib tanya pengennya. Ya pengennya sekarang. Doakan Beb, biar bisa beli sekarang. Dia enggak akan melihat kenyataan yang di depan mata. Yang dilihat adalah kuasanya Allah Ta'ala. Kalau sampai masih mikir, oh enggak mungkin kalau sekarang, enggak mungkin sekarang enggak punya duit, enggak mungkin. Berarti kamu menghapus Tuhanmu dari hatimu. Ngeri. Betul kan? Enggak mungkin saya enggak punya duit, enggak mungkin. Terima kenyataan, Beb. Loh, kenyataannya saya terima, kenyataannya Tuhan itu ada, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa, itu satu-satunya kenyataan yang bisa saya terima. Yang lain saya nggak bisa. Sanggup ngaten? Mohon maaf ya, ngomongnya rada bengok. Ben melek. Melek hatinya maksudnya, bukan melek matanya, biar hatinya melek. Saya heran sama orang ngomong, terima kenyataan dong, sadar diri dong. Memang kamu kan gak punya duit, kamu gak mungkin bisa terima kenyataan. Justru saya ini lagi menerima kenyataan, satu-satunya kenyataan yang saya terima itu, saya punya Tuhan yang maha bisa, saya punya Tuhan yang maha kuasa, saya gak akan pernah berhenti untuk memohon dan terus berharap kepadanya, dan saya tidak akan pernah bergantung pada selainnya. Selesai. Walaupun pada kenyataan yang terjadi ternyata belum bisa, tapi tetap saya yakin saya punya Tuhan yang maha bisa. Kalau gitu kan gak ada judulnya putus asa, gak ada judulnya pesimis, optimis, semangat, guyu terus, asik loh. Ya itu mentalnya mukmin begitu. Mentalnya mukmin, bukan mental gak jelas gitu. La alaika